Renungan kita, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang berlaku apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, ia tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Saudara-saudara, bacaan tadi kalau saya gubah maka akan berbunyi demikian. Tuhan, inilah kami. Inilah kami yang berlaku tidak bercela, yang melakukan keadilan, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menyebarkan fitnah, yang tidak berbuat jahat terhadap sesama, yang tidak menimpakan celah kepada orang lain, yang tidak memandang hina orang yang tersingkir. Inilah kami, orang yang takut pada Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang karena riba, yang tidak menerima suap untuk melawan orang yang tak bersalah. Tuhan, jadikan kami ada di tempat Dikau berada. Biarlah kami bersama-samamu di tempatmu yang kudus. Saudara-saudara, gubahan tadi tertuju untuk kita semua. Saudara seiman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara lintas agama, saudara lintas iman, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, dan lebih dari itu, semuanya saya bungkus menjadi saudara-saudara dalam kemanusiaan. Sekali lagi Pak Mazmur menunjukkan kepada kita, khususnya dalam Mazmur 15 ini, ada dua hal yang menarik. Hal yang pertama adalah ada semacam doa ataupun permohonan kepada Tuhan yang meminta Tuhan agar orang yang berdoa itu menjadi bagian dari Tuhan, atau ia inginkan bahwa dimanapun Tuhan berada, ia ada di sana. Dia ada di tempat Tuhan berada. Lalu Mazmur mengatakan bahwa Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Mazmur mengumpamakan tempat Tuhan berada itu sebagai kemah atau tenda di mana Tuhan menaungi semua orang, seluruh manusia. Juga ia umpamakan tempat Tuhan berada itu sebagai gunung yang kudus, di mana Tuhan ada dan semua orang berkumpul di sana. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang menarik juga adalah bahwa orang-orang atau siapapun yang boleh ada bersama dengan Tuhan di tempat di mana Tuhan ada itu ternyata mempunyai kriteria khusus, kriteria khusus, sehingga bisa dikatakan bahwa ada semacam poin-poin yang harus diikuti atau ciri khas atau tanda-tanda yang terlihat yang harus terjadi pada orang yang ingin atau mau bersama dengan Tuhan. Yaitu kalau kita baca lagi bahwa Tuhan jadikan aku sebagai orang, atau jadikan kami ada di tempat Dikau berada. Biarlah kami bersamamu di tempatmu yang kudus. Oke, itu permintaan. Tapi apakah semua orang bisa seperti itu? Permintaan itu pasti Tuhan kabulkan. Tapi Tuhan juga inginkan, sebagai pemazmur maksud tadi, ia sampaikan bahwa Tuhan, inilah kami yang tidak bercela, kami yang melakukan keadilan, kami yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, kami yang tidak menyebarkan fitnah, kami yang tidak berbuat jahat terhadap sesama,
Inilah kami yang tidak menimpakan celak kepada orang lain, yang tidak memandang hina orang yang tersingkir. Inilah kami yang takut pada Tuhan. Inilah kami yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Inilah kami yang tidak meminjamkan uang kadar riba, dan inilah kami yang tidak menerima suap untuk melawan orang yang tak bersalah. Artinya, saudaraku, bagian-bagian itu menunjukkan bahwa jika orang mau bersama dengan Tuhan, maka ada tampilan perilaku sesuai moral, sesuai dengan atau memiliki moral yang baik, perilaku yang baik. Dia juga memiliki tampilan diri yang tidak bercela, dan juga ia jauhkan diri dari ucapan-ucapan yang menipu, yang penuh kebencian, atau bisa disebut dengan bahasa kekinian menjauhkan diri dari orasi dan narasi ketidaksukaan, fitnah, dan seterusnya. Bahkan dalam bidang hukum pun orang harus berlaku adil, yang tidak menyuap dan melawan orang-orang tidak bersalah, berlaku adil, dan seterusnya. Jadi secara prakteknya, orang yang mengatakan diri orang yang beriman, punya Tuhan, yang percaya pada Tuhan, jangan atau tidak cukup dengan berkata dan dia menunjukkan bahwa aku punya jam-jam doa, aku punya jam-jam sembahyang pada waktu-waktu tertentu. Itu dilakukan, tapi dalam perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang diimani. Nah, saudara, bagaimana dengan kehidupanmu sekarang? Semua pasti inginkan bahwa kita menjadi bagian dari umat di mana Tuhan berada. Kita inginkan bahwa pada masa akan datang, pada masanya nanti kita ada bersama dengan Tuhan. Katakanlah dalam bahasa agama disebut surga. Kita inginkan, bukan? Dalam lindungan Tuhan. Tapi apakah hanya dengan berkata bahwa aku adalah umat Tuhan, aku selalu berdoa, aku selalu sujud menyembah kepada Tuhan, aku selalu memuji Tuhan, aku berdoa kepada Tuhan, aku berlutut di hadapan Tuhan, itu saja? Atau aku selalu menggunakan pakaian keagamaan, tampilan diri lemah lembut dan seterusnya? Hanya di situ tidak, saudara. Tampilan fisik sebagai orang beragama itu hanya tampilan, tapi bagaimana perilaku, bagaimana ucapan, bagaimana tindakan, bagaimana interaksi dengan orang lain, bagaimana memperjuangkan keadilan, menunjukkan bahwa kita mempunyai jiwa sosial, menolong sesama, dan juga kita menunjukkan sebagai orang dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita tunjukkan bahwa ini loh diriku yang layak menjadi bagian dari penduduk surgawi, menjadi bagian dari banyak orang yang berkumpul bersama dengan Tuhan, atau ada dalam bagian orang-orang yang katakanlah disebut surga. Nah, jika itu kita lakukan, maka kita memang beriman bahwa Tuhan itu memiliki segala sesuatu, Maha Kuasa. Namun kita juga harus berkata bahwa kita harus menjadi umat dari Tuhan yang bukan saja dengan ucapan, dengan tanda-tanda fisik, dalam pakaian-pakaian ikon-ikon, tapi lambang-lambang, tapi juga produk pikiran, perkataan, perbuatan kita, tampilan diri, itu juga harus menunjukkan sebagai bagian dari umat Tuhan. Nah, bagaimana dengan Anda sekarang ini? Apa masih seperti biasa-biasa saja atau luar biasa? Tunjukkan bahwa kita adalah bagian, dan tunjukkan bagian dari umat milik Tuhan dengan sukacita. Amin. Mari bersama seluruh anak bangsa kita berjuang melawan COVID-19 dengan disiplin. Merdeka Indonesia Jaya selama-lamanya.